Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 14 Desember 2022, hari biasa, pekan ketiga dalam masa Advent, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Bersama Saromo Thomas Suratno, SI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 7, ayat 19 sampai dengan ayat 23. Yohanes memanggil dua muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika dua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Saudara-saudari yang terkasih, ketika mengalami kemalangan, berbagai pertanyaan mungkin berkecamuk di benak kita. Mengapa ini menimpa saya? Kalau orang lain ditolong Tuhan, kenapa saya tidak? Mengapa Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih tega membiarkan saya seperti ini? Mungkin saja pertanyaan serupa terlintas dalam benak Yohanes Pembaptis. Saat itu ia dipenjara karena keberaniannya menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya sebagai istri. Murid-murid Yohanes bercerita tentang segala mukjizat Yesus. Pertanyaan Yohanes melalui murid-muridnya menyiratkan keraguan dan ketidakpuasan, seolah ingin menantang Yesus membuktikan keilahiannya dengan menyelamatkannya. Namun, Yesus hanya meminta murid-muridnya melaporkan mukjizat yang mereka lihat. Dan semuanya itu jelas menunjukkan Dialah Mesias yang dinanti-nantikan. Dia tak perlu membuktikan apa-apa kepada Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda juga sedang bertanya-tanya mengapa Tuhan tak kunjung menolong. Anda mulai meragukan bahwa Dia benar Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Adil, dan Maha Kasih. Tengoklah kemenggahan karyanya melalui alam semesta. Renungkanlah kehidupan Yesus yang nyata dalam sejarah, penebusan dosa dan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari alam maut. Tidak ada alasan meragukannya ketika kita mempercayai kedaulatannya. Kiranya Anda tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan hanya karena Dia tidak memenuhi keinginan Anda. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa tindakan seseorang sudah menunjukkan siapa dirinya. Sering kita temui orang-orang yang sungguh-sungguh baik. Hidupnya selalu diberikan untuk membantu sesamanya. Banyak orang pun mengenal dia orang baik. Orang-orang pun bisa mengenal orang yang culas dari tindakan dan gerakan-gerakannya. Kebaikan dan keburukan seseorang dilihat dari tindakan dan maksud tindakannya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika utusan Yohanes datang dan menyampaikan pertanyaan kepada Yesus, Yesus pun menjawab dengan menunjukkan tindakan-tindakan yang telah diperbuat. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saudara-saudari yang terkasih, orang lain bisa menilai kita dari tindakan dan perkataan kita. Kita bisa dinilai sebagai orang baik atau jahat.
Kesatuan antara kata dan tindakan akan membuat orang gampang menghargai diri kita. Maka rasanya kita perlu selalu menyatukan kata dan tindakan kita dalam rupa perbuatan-perbuatan baik. Mari kita hindari sikap culas dalam kehidupan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, tuntunlah aku selalu dalam mengarungi hidup ini, supaya senantiasa sesuai dengan apa yang Kau inginkan aku lakukan. Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias yang dinantikan semua orang. Engkaulah yang akan menyelamatkan aku. Maka karuniakanlah roh kuat kuasa-Mu ke dalam hidupku dan limpahkanlah rahmat-Mu dalam kata dan tindakanku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.